Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Arya Sandi dengan NPM 2022 1071581 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Pada kesempatan ini, terkait mata kuliah kecerdasan buatan, saya akan menyampaikan presentasi bab 11 tentang pengembangan AI berbasis cloud. Yang pertama ada pengantar MLOps, yaitu Machine Learning Operation. Dan yang pertama ada sejarah MLOps. Sebelum menjadi MLOps, awalnya adalah DevOps yang muncul pada tahun 2000-an yang dikembangkan menjadi MLOps. Lalu ada definisi MLOps. MLOps adalah penerapan prinsip DevOps yang disesuaikan untuk domain aplikasi pembelajaran mesin atau machine learning. DevOps mendeskripsikan praktik yang mengintegrasi pengembangan perangkat lunak dengan mengoperasi sistem IT. Prinsip ini memanfaatkan pengalaman dari kedua bidang tersebut untuk meningkatkan kualitas sistem perangkat lunak secara berkelanjutan, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu penerapan. DevOps juga memberikan wawasan dari operasi untuk pengembangan. Lalu ada komponen utama MLOps. Yang pertama ada automasi pipeline machine learning, yaitu melibatkan otomasi proses seperti pembuangan data, preprocessing, pelatihan model, evaluasi, dan deployment. Lalu yang kedua ada versi model dan data, yaitu melacak perubahan pada model dan dataset yang digunakan sehingga pengembangan dapat direproduksi. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi produksi, yaitu mengintegrasikan model AI dengan aplikasi pengguna untuk memastikan pengalaman yang mulus. Selanjutnya ada manfaat MLOps. Yang pertama, mempercepat siklus pengembangan dan deployment. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dengan sistem otomatis dan struktur. Yang ketiga, memastikan kolaborasi yang baik antara tim dan data science dan engineering. Lalu ada deployment AI models to the cloud. Langkah-langkah dasar penerapan model AI yang pertama ada persiapan model, yaitu melakukan pelatihan dan validasi model menggunakan dataset yang tersedia. Lalu yang kedua ada pemilihan platform cloud, yaitu memilih platform cloud seperti AWS, GCP, atau Azure yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada containerization, yaitu menggunakan kontainer seperti Docker untuk mengemas model agar mudah dideploy dan diskalakan. Yang keempat ada deployment, menggunakan layanan deployment model cloud seperti AWS, SageMaker, Google AI Platform, atau Azure Machine Learning untuk menerapkan model. Lalu yang kelima ada konfigurasi endpoint, yaitu menyiapkan endpoint API untuk model sehingga dapat diakses oleh aplikasi lain. Selanjutnya ada platform cloud utama. Yang pertama ada Amazon Web Service, yaitu menyediakan berbagai layanan cloud computing yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan konten dengan lebih mudah dan cepat. Lalu yang kedua ada GCP, Google Cloud Platform, menyediakan AI platform untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI. Dengan menggunakan GCP, perusahaan dapat mengelola infrastruktur dan aplikasi mereka di cloud, memungkinkan skalabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan infrastruktur tradisional. Yang ketiga ada Microsoft Azure, yaitu platform cloud yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan menyebarkan aplikasi web sambil menyimpan data di pusat Microsoft. Lalu ada keuntungan model deploy di cloud. Yang pertama, skalabilitas tinggi untuk menangani beban kerja yang besar. Lalu yang kedua ada integrasi dengan layanan lain seperti penyimpanan data atau analitik. Lalu yang ketiga ada memungkinkan pembaruan model secara cepat dan tanpa downtime. Lalu selanjutnya ada monitoring dan pemeliharaan model AI. Pentingnya monitoring dan pemeliharaan model AI sangat penting untuk memastikan model tetap memberikan kinerja optimal dan relevansi dalam kondisi data yang berubah. Lalu ada pemeliharaan model. Yang pertama ada retraining model, yaitu melakukan pelatihan ulang model jika terdeteksi penurunan kinerja.
Lalu yang kedua ada deteksi data drift, yaitu menggunakan alat untuk memantau perubahan dalam distribusi data input. Yang ketiga ada penanganan bias, yaitu menyusun strategi untuk mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam model. Lalu ada teknik monitoring model. Yang pertama ada tracking metode kerja, yaitu menggunakan logging dan matrix tracking untuk memantau performa model. Lalu yang kedua ada alerting dan notifikasi, yaitu mengatur sistem notifikasi untuk memberitahu tim tentang anomali atau penurunan performa model. Dan selanjutnya ada monitoring dan pemeliharaan model AI. Yang pertama adalah monitor dan evaluasi, yaitu pantau kerja kinerja model AI secara teratur menggunakan metrik yang relevan dengan tujuan bisnis. Lalu yang kedua, pemantauan real time. Gunakan teknik pemantauan real time dan deteksi anomali untuk mendeteksi perubahan perilaku atau penurunan kinerja model. Yang ketiga, ada pemeliharaan rutin, yaitu perbarui model dengan data baru agar tetap relevan dan akurat. Yang keempat, ada penyesuaian infrastruktur. Sesuaikan infrastruktur AI sesuai kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Lalu ada tantangan dalam monitoring pemeliharaan. Yang pertama ada data drift, yaitu perubahan pola data input dapat menurunkan performa model. Lalu yang kedua ada efisiensi pembaruan model, melakukan pembaruan model tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Yang terakhir ada praktik terbaik MLOps, yaitu pengelolaan data. Apa itu pengelolaan data? Yaitu pengumpulan data yang relevan dan berkualitas tinggi serta menyimpan yang aman dan terorganisir. Gunakan sistem manajemen bisnis data yang dapat diskalakan seperti Amazon S3 atau Google BigQuery. Yang kedua, ada otomasi pipeline, yaitu implementasi pipeline CI atau CD untuk machine learning, memungkinkan integrasi pengujian dan deployment model secara otomatis menggunakan alat seperti Jenkins atau GitHub Action. Lalu yang ketiga ada versioning model, yaitu melacak versi data dan kode yang digunakan untuk melatih model menggunakan alat seperti DVC atau MLflow, serta menyimpan versi model di repositori model. Yang keempat, ada monitoring kinerja model, yaitu memantau metrik performa model secara terus-menerus menggunakan alat seperti Prometheus dan Grafana, serta mengatur notifikasi otomatis untuk mendeteksi atau anomali. Lalu yang kelima ada penanganan bias dan data drift, yaitu memantau perubahan distribusi data input menggunakan alat seperti Alibi Detect, serta strategi untuk mengurangi bias dalam data dan model dengan Firelord. Demikianlah presentasi saya mengenai pengembangan AI berbasis cloud. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.